Haleluya. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Ada sukacita, amin. Saya juga tidak lupa mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, datang memuji Tuhan tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, melawat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami Tuhan berada dalam menyembah memuliakan Engkau, baik yang di rumah, baik yang di tempat ini Tuhan. Engkau hadir bagi kami melawat setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Kita angkat pujian kita yang berkata, bukan dengan kekuatanku. Haleluya Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan. Yes, benar. Kami ada sampai saat ini bukan karena kemampuan kami, namun karena Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu bersungguh-sungguh katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ya Tuhan, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, ku pandang wajah-Mu.
segala raja Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari katakan kiri kanannya, ada sukacita Tuhan di tempat ini. Sambil tersenyum, ada sukacita Tuhan di tempat ini. Haleluya. Untuk itu kita angkat pujian sukacita kita, dan jemaat Tuhan saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Tadi soraklah, saya nggak tahu di mana pikiran kita, apakah tubuh kita di sini, tapi pikiran kita masih di mana-mana. Bapak Ibu, mari kerahkan sukacitamu karena kita datang ke tempat ini mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang mau datang memuji Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Saya yakin dan percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah
Salam. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh baik Tuhan kita. Dalam setiap saat Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan tapi lewat pujian untuk kita. Namun sebelumnya saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan mendampingi saya untuk bernyanyi pada saat ini. Ayo, mari. Ayo. Suara terindahnya dikeluarkan dulu. Mari, kasihan. Kasih dulu sama Ibu Gembala buat kita dengar suara mertunya. Haleluya. Saudaraku, setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dia selalu menolong, Dia selalu menjaga. Bahkan firman Tuhan katakan, sehelai rambut jatuh dari kepala kita, Tuhan tahu. Penyertaan Tuhan itu sungguh dahsyat, luar biasa. Untuk itu saudaraku, ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menjalani akhir-akhir zaman ini. Selalu
Haleluya, sungguh pujian yang luar biasa. Amin. Walaupun musim begitu berganti berlalu, namun kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat di akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Bahkan saudara-saudara kita ada yang kena musibah banjir. Mari Bapak Ibu kita bersyukur pada saat ini jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena anugerahnya Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan sampai saat ini. Amin. Sungguh luar biasa tangan Tuhan. Untuk itu sebentar kita akan dilawar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, firman jadi manusia. Jemaat Tuhan, saya mohon kita boleh untuk bangkit berdiri. Sungguh pujian bersama firman jadi manusia. Firman jadi manusia yang di antara kita. Amin. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Yesus Kau juru selamatku.
setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, terang firman-Mu, kemuliaan-Mu akan selalu memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga di dalam hari demi hari kami jalani penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, pada saat ini biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan sebagai seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpinlah setiap kami sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami lewat hamba-Mu. Pengurapan-Mu turun ya Tuhan atas firman yang disampaikan, Injil kebenaran yang akan menguatkan kami, meneguhkan setiap hati kami memahami kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, bersabdalah Engkau bagi kami pada pagi hari ini, karena kami telah siap untuk mendengar. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini. Bersabdalah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang siap mendengar firman-Nya, bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih sesuai dengan tema kita sepanjang tahun ini, kita akan belajar lebih dalam mengenai hidup yang mengalami terang Kristus. Ya, kemuliaan Kristus ada atas hidup kita, dan kita akan belajar lebih dalam nanti dari minggu ke minggu bagaimana kemuliaan Tuhan itu supaya benar-benar nyata di dalam hidup saya, nyata dalam hidup saudaraku semuanya, dan kita benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Amin. Tubuh kita ini bait Allah yang penuh, yang harus kita jaga, yang harus kita penuh pelihara, agar di dalam menjalani kehidupan kita ini benar-benar kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita harus belajar, yang akan belajar bagaimana kita mengalami kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita, di mana hidup kita ini adalah bait Allah, yang mana harus mempermuliakan Allah di sepanjang hari-hari kita. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Tawarik 5. Nanti kita akan membaca dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik pasal 5. Kita baca nanti ayat 13 sampai ayat 14. Saya memberi judul bagi kita mengalami kemuliaan Tuhan. Dua Tawarik pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14. Minta tolong Reski maju. Untuk menghormati firman Tuhan, kalau kita sudah menemukan dengan kasih Kristus, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. 1, 2, iya. Lalu para peniup napiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyeringkan suara dengan napiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada
dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, dikatakan sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Tadi saya berbicara kepada kita saudara dikasihi Tuhan bahwa rumah Tuhan, bait Allah itu ada di dalam siapa saudaraku? Di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Jadi kita mau belajar saat ini mengalami kemuliaan Tuhan secara pribadi, sehingga di dalam kehidupan kita ini sepanjang hari-hari kita mengalami perkenanan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberhasilan bukan ditentukan oleh manusia. Setuju dengan itu? Keberhasilan itu bukan ditentukan oleh manusia, tetapi keberhasilan itu ditentukan dengan kehadiran Allah di setiap kita melakukan sesuatu itu. Keberhasilan kita peroleh ketika kehadiran Allah ada di dalam itu. Makanya kalau kita belajar tentang kemuliaan Allah ada di dalam diri seseorang, bahwa kehadiran Allah itu ada di dalam diri orang yang mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara dikasih Tuhan, kalau dikatakan kita mengalami kemuliaan Tuhan, itu artinya ada kehadiran Kristus, ada kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, memimpin hidup kita, sehingga kemuliaan itu terpancar di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar saudara di dalam kitab Tawarik, ya, 1 Tawarik, 2 Tawarik itu berbicara bagaimana 1 Tawarik planning, rencana dari Raja Daud ingin mendirikan bait Allah. Tetapi apa daya, Tuhan mengatakan bukan kamu yang mendirikan baitku, tetapi anakmu. Ya, mengatakan kepada Salomo. Dan konteks ini kita belajar bagaimana Salomo yang mendirikan rumah itu, di akhir-akhir pendiriannya dia mulai mempersiapkan bagaimana untuk membuat upacara untuk memuliakan Tuhan atas keberhasilan pembangunan bait Allah yang ada di Yerusalem. Di dalam hal ini ketika dia melihat semua pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, mulai dari bapaknya Daud sampai kepada pendirian yang dilakukannya, mendirikan bait Allah, dia boleh melihat dengan ajaib pertolongan Tuhan, sehingga dia selalu merendahkan hati, dia selalu berdoa supaya kemuliaan Tuhan memenuhi hidupnya, supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Sehingga saudara dikasih Tuhan, ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, kemurahan Tuhan turun atas apa yang dilakukannya pada saat itu. Demikian juga saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya percaya pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun yang kita lakukan di sana akan memancarkan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kalau kita melihat, ya, maju sedikit ke depan di dalam pentahbisan bait Allah di pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-2 itu berbicara tentang bagaimana jalan menuju kemuliaan di dalam konteks itu. Jalan menuju kemuliaan yaitu lewat doa. Di ayat 1 sampai 2 dikatakan, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun dari langit memakan korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Ya, ketika pembukaan bait Allah, ya, dia mempersembahkan korban bakaran.
Kalau kita biasanya membuat korban atau yang biasanya dilakukan imam-imam, membuat korban bakaran, mereka akan memantik api untuk membakar korban itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ketika di dalam doa, di dalam kerendahan hati, Raja Salomo meminta kepada Tuhan agar kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah, baitnya yang dibangun itu. Api turun dari sorga membakar semua korban bakaran yang dipersembahkan, yang dipersiapkan saat itu. Apa rahasianya? Ya, saya katakan tadi, menuju kemuliaan kita harus di dalam doa. Apa saudaraku? Di dalam doa. Jadi rahasia mendapatkan dan melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam diri kita, kita harus ada terus di dalam doa. Akhir-akhir ini adalah hari-hari pergumulan berat bagi kehidupan manusia. Kalau kita lalai di dalam doa, saudara dikasih Tuhan, maka iblis akan menghantam kita, akan menerkam kita dengan leluasanya, menjebak setiap kehidupan kita dengan berspekulasi bahwa kesulitan ini menunjukkan bahwa bukti Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Sehingga ada banyak orang yang keliru. Kesulitan membuat orang keliru karena tidak memahami bagaimana maksud Tuhan, bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan kita. Orang jadi lalai berdoa. Ya, orang jadi lalai berdoa. Saudara, kita harus hidup di dalam kehidupan doa. Jangan andalkan kekuatanmu. Apa saudaraku? Jangan andalkan kekuatanmu, kemampuanmu. Karena sehebat apapun kita zaman saat ini, Tuhan bisa hancurkan. Keadaan bisa hancurkan. Ya, kita melihat gak ada yang kita anggarkan, yang kita jagokan di akhir-akhir ini. Ketika pandemi menghantam seluruh muka bumi, tidak pandang bulu yang kaya, yang miskin, yang terpandang, terhormat dan yang hina. Yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, semua merasakannya. Ya, menerima dampak kehancuran yang tidak pandang bulu, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam doa, kalau kita tidak kuat di dalam hubungan di dalam Tuhan, apa yang membuat kita bisa berdiri kokoh? Kekuatanmu tidak. Terbukti saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan kita ini hanyalah debu tanah yang bisa diterbangkan angin dan tidak kelihatan kemana lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus membuat doa menjadi napas kehidupan kita. Ini berulang-ulang saya sampaikan kepada kita. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Kalau engkau masih mau bernapas secara rohani di dalam Tuhan, berdoalah mulai saat ini. Berdoalah sampai seterusnya. Jangan sampai kita mayat hidup. Kenapa mayat hidup? Kalau mayat itu sudah enggak ada ininya, napas kehidupannya. Berjalan, tetapi tidak ada napasnya lagi. Rohnya sudah tidak lagi terkoneksi dengan Allah. Karena apa? Terlalu kita mengandalkan logika kita. Terlalu kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi saat ini Tuhan mengatakan, andalkan Tuhan dalam hidupmu lewat doa-doamu. Terlalu berani kita menjalani kehidupan kita tidak dibarengi oleh doa. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam akhir-akhir ini kita perlu memperhatikan hidup kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Lewat doa-doa kita, kemuliaan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ya.
Saya rindu kita semua menerima, melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu benar dinyatakan di dalam tahun ini. 2 tahun belakangan ini, apa yang menjadi tema kita selalu bertolak belakang dengan keadaan yang kita terima. Kalau tahun yang lalu dikatakan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kenapa saya katakan bertentangan dengan itu? Apa yang terjadi? Bagaimana orang bertumbuh dalam kesulitan? Ya, sangat bertentangan, tetapi sangat memungkinkan orang bertumbuh di dalam kesulitan itu. Karena 2020 kita mengalami banyak sekali penderitaan, masalah, tantangan yang kita hadapi, tetapi dinyatakan kita harus tetap bertumbuh di dalam Kristus. Tahun ini saudara dikasih Tuhan belum berakhir. Kesulitan-kesulitan, dan kita belum tahu. Walaupun vaksin saat ini sedang beredar, kita berdoa untuk itu, supaya itu benar-benar bisa menolong umat manusia. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kesulitan-kesulitan masih tetap berlanjut. Tetapi Tuhan mengatakan, memberi tema lagi kepada kita, bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi ini, seperti yang dikatakan oleh Habakuk. Bagaimana kita meresponi ini? Apakah kita jatuh dihimpit oleh keadaan ini, atau memang kita bangkit dan memancarkan kemuliaan Tuhan? Pertanyaannya di situ, saudaraku. Ya. Secara akal pikiran kita melihat ini bertentangan. Ada banyak orang mengatakan, banyak mendapatkan tema baru tahun ini adalah recovery, pembaharuan, atau memperlengkapi, atau merubah, ataupun memperbaiki keadaan. Tetapi Tuhan memberikan tema kepada kita, kita memancarkan kemuliaan Tuhan tahun ini di dalam masa sulit ini, sehingga kita menjadi benar-benar seperti apa yang Tuhan harapkan, menjadi garam dan terang dunia. Terkadang apa yang Tuhan sampaikan itu tidak masuk di dalam logika, saudaraku. Tetapi ketika kita amini dan imani apa yang Tuhan sampaikan, itulah yang menuntun jemaat itu berjalan di tahun ini, sehingga beriringan bersama, bergandengan tangan untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di 2021 ini. Semua jemaat memancarkan sinar kemuliaan Allah. Kalau kita baca di dalam Imamat 10 ayat 3. Coba kita lihat Imamat 10 ayat 3. Imamat 10 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kukatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan kepada siapa Tuhan mengatakan dia memperlihatkan kemuliaannya. Kepada siapa? Seluruh bangsa. Kepada siapa? Kepada orang yang karib kepadaku. Dari mana lagi kita bisa karib kepada Tuhan kalau tidak lewat doa? Ya. Tuhan mengatakan dia akan menyatakan kemuliaannya kepada kita kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karib itu artinya memiliki hubungan yang intim. Haleluya. Tim pelayan semua karib, kompak. Amin. Kalau ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Jemaat semua karib, kompak. Kalau ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa mempersatukan kita. Silsilah dan juga hubungan saudara belum tentu bisa mempersatukan kalau tidak di dalam kerendahan hati dipersatukan di dalam Tuhan. Kemuliaan Allah
yang membuat mereka satu. Ya, karib dengan Tuhan. Maka saudara dikasih Tuhan, kunci utama kita untuk menerima kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, ingat ada hubungan yang karib dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Sebab dikatakan kepada orang yang karib kepadaku, itu dikatakan inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Ya, saya bersyukur saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mulai saat ini belajar. Ya, bukan mulai saat ini, dari kemarin-kemarin mungkin kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Maka ketika Roh Kudus bekerja dalam dirimu, mengubahkan hidupmu untuk memberikan satu komitmen untuk karib dengan Tuhan, tetaplah setia di dalam itu. Tetaplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena di dalam doa hidup kita akan memiliki kualitas. Keluarga-keluarga membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Sehingga ada yang di dalam firman Tuhan katakan di dalam kitab Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ingat pujian anak sekolah minggu kemarin? Aku dan seisi rumahku. Apa lanjutannya, Res? Muliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Saudara dikasih Tuhan, keluarga demi keluarga, jangan sampai tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Yang berkeluarga, ya, jangan sampai tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya percaya, saudara dikasih Tuhan, walaupun kita masih belum, ini belum waktunya terlambat. Ada banyak orang membanggakan dirinya dahulu. Ya. Saya dulu tekun berdoa. Saya dulu tekun baca firman. Ketika ditanya sekarang bagaimana? Enggak lagi. Yang Tuhan lihat yang dulu atau sekarang? Jawabannya apa kira-kira? Yang Tuhan lihat dahulu atau sekarang? Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau dahulu engkau tidak taat di dalam Tuhan, sekarang engkau taat dalam Tuhan, artinya Tuhan melihat engkau saat ini. Makanya tidak ada kata terlambat. Amin. Tidak ada kata terlambat. Ayo bergandengan tangan suami istri, anak-anak berdoa. Walaupun saya selalu saudara dikasih Tuhan menyatakan memberikan mesbah doa keluarga setiap hari. Kalau kita tidak melakukan itu juga enggak ada artinya. Itu nihil. Itu dibagikan kepada kita supaya kita kerjakan. Kita lakukan. Ya mungkin dalam kesibukan kita tidak bisa setiap saat. Gak bisa hari ini ya besok juga masih ada disediakan. Gak bisa juga besok lusa, ya. Tetap ada keinginan melakukan itu. Istri ingatkan suami, suami ingatkan istri, anak-anak ayo ingatkan. Supaya sama-sama bersatu hati, mesbah doa keluarga. Supaya kita benar-benar mengalami kemuliaan Tuhan ini dalam kehidupan kita, saudaraku. Jangan sampai kita lewati dari Januari, Februari sampai Desember berakhir, tetapi kita tidak mengalami sama sekali kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sungguh disayangkan. Padahal tema besar kita itu, Tuhan menginginkan jemaatnya, bukan hanya gerejanya, jemaatnya mengalami kemuliaan Tuhan itu.
kehadiran Allah di dalam kehidupannya, menguasai hidupnya, bertahta sepenuhnya atas hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pentabisan bait suci Allah di Yerusalem, ya, ketika roh Allah memenuhi bait Allah itu, kemuliaan Allah memenuhi bait Allah, dikatakan tak seorang pun imam yang sanggup berdiri berhadapan dengan Allah, walaupun dikatakan dipenuhi dengan awan kemuliaan Allah. Tetapi tidak ada satu pun yang sanggup berhadapan. Ya. Ketika kehadiran Allah ada dalam kehidupan kita, ya, kita akan mengalami bagaimana kedahsyatan demi kedahsyatan di dalam kehidupan kita ini. Apa yang terjadi ketika kemuliaan Allah dinyatakan kepada umatnya? Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Ya, ketika murid-murid ditangkap, ya, ada mereka di dalam penjara, kemuliaan Allah ada hadir di sana. Coba baca Kisah Para Rasul 5 ayat 17. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Lanjut. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ya, sampai situ lihat saudara dikasihi Tuhan. Ketika kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah para rasul pada saat itu, penjara yang menahan mereka tidak sanggup menahan mereka. Ya, tidak sanggup. Ketika kemuliaan Allah ada di dalam diri mereka. Ya. Kemudian juga kita melihat saudara dikasihi Tuhan, kalau di dalam Kisah Para Rasul bagaimana menceritakan sejarah gereja mula-mula, mujizat demi mujizat Tuhan dinyatakan kepada murid-murid. Pertolongan Tuhan, penyembuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak bisa berjalan bisa dibuat berjalan, yang mati pun bisa disembuhkan oleh Rasul Petrus pada saat itu. Ya, ini menunjukkan ketika kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan seseorang. Kemuliaan Tuhan bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Kita bisa alami kemuliaan Tuhan terjadi dalam diri kita. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kami mengalami kemuliaan Tuhan, jemaat juga pasti mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Hanya bagaimana kita melihat, bagaimana segala yang kita hidupi ini, Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika hari Pentakosta juga, apa yang terjadi di sana saudaraku? Ya, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh murid-murid, semua yang berkumpul saat itu.
dan api roh Allah turun atas mereka, memenuhi setiap umat-umat yang ada pada saat itu. Sehingga saya katakan kemuliaan Tuhan itu sungguh nyata. Kemuliaan Tuhan itu real adanya. Hanya bagaimana kita mengalami kemuliaan Tuhan itu. Itu bukan tipuan. Itu bukan hanya bayang-bayang, saudaraku. Tetapi benar-benar kemuliaan Tuhan kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat saudara dikasih Tuhan di dalam pentahbisan bait Allah, ya, apa yang dilakukan di sana? Yang pertama kita melihat poin yang digambarkan di sini adalah bagaimana rumah Tuhan ataupun bait Allah itu yang mau kita pelajari saat ini. Bait Allah, rumah Tuhan itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Di mana bait Allah letaknya? Mari lihat 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Kita pahami dulu hal ini. Walaupun sudah sering sekali kita ulang-ulang, kita baca dan kita dengarkan khotbah, tapi saat ini kita dengarkan lagi, dimantapkan lagi. Bagaimana sih, di mana sih bait Allah itu sendiri? Terletak di mana dia? Tolong dibaca 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat yang 16 sampai ke 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Sampai di situ. Tidak tahukah kamu bahwa siapa dikatakan kamu Adalah bait bait Allah. Katakan kiri kananmu, saudaraku, engkau adalah bait Allah. Ya, jadi kita pulang dari sini, saya ini bait Allah. Wow, betapa bangganya saya ini. Ternyata saya ini adalah bait Allah. Kalau ada bait Allah, berarti Allah ada bersemayam di situ. Amin. Lanjut. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, kamu adalah bait Allah. Ya, roh Allah ada di dalam dirimu. Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan Membinasakan dia. Pembelaan Allah ada bagi kita. Karena kita adalah bait Allah. Ya, kita adalah bait, roh Allah ada di dalam kita. Roh Allah diam di dalam kita. Bait Allah adalah kudus. Kita catat itu. Dan tubuh kita juga harus kudus. Itulah Tuhan katakan, hai umat Israel, aku adalah aku, kata Tuhan. Aku adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Supaya Tuhan bersemayam di dalam engkau, kuduslah kamu. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan. Tuhan katakan kita adalah bait Allah. Kalau kita adalah bait Allah, maka mulai saat ini kita jaga kekudusan di hadapan Allah. Sebab Allah ada bersemayam dalam kita. Tuhan jijik kepada orang-orang yang tidak kudus. Makanya Tuhan tidak mau bersemayam di tempat yang tidak kudus. Persiapkan dirimu menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Baca lagi 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, Ya.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Kita dibayar lunas. Amin. Atau ada yang merasa dirinya masih dicicil saat ini? Ya, ada yang masih dikredit. Tuhan gak pernah mengatakan kita dikredit, dibayar dengan cara cicilan. Tuhan katakan sudah dibayar lunas. Lewat pengorbanannya di kayu salib, lewat tubuhnya yang tercabik-cabik, lewat darahnya yang tertumpah sebagai korban keselamatan saudara dan saya. Maka Tuhan katakan ketika engkau terima Dia, engkau menjadi anaknya, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Pelihara kekudusan sebab engkau adalah bait Allah. Sehingga ketika kita mau menerima kemuliaan Allah dalam hidup kita, jagalah supaya hidupmu di dalam kekudusan. Amin. Persiapannya itu agar kemuliaan Allah memenuhi hidupmu, jaga hidupmu di dalam kekudusan. Ya, anak-anak, jaga hidupmu mulai saat ini di dalam kekudusan. Muda-mudi, jaga dirimu supaya tetap di dalam kekudusan. Ya, ketika engkau mungkin pacaran, pacaranlah dengan kudus. Amin. Pacaran dengan kudus. Jaga hidupmu supaya kemuliaan Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lalu biarlah berlalu. Ciptaan baru itu harus mempermuliakan Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Allah satu-satunya. Jadi bukan sesuka-suka kita hidup kita. Hidup kita adalah milik Allah. Amin. Kita ada untuk Tuhan. Bagi Tuhan kita ada. Biarlah segala pujian hormat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, baiklah setiap kita bait Allah. Kita belajar kalau bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo itu adalah bagian dari bait Allah yang terbuat dari emas, dari gambaran manusia roh kita. Tuhan ingin membangun rumahnya sendiri, yaitu hidup saudara. Ketika kita mau dibangun di dalam Tuhan, ya, kita akan terus bertumbuh di dalam Dia. Makanya saudara, mari kita mau dibangun di dalam Tuhan. Dibangun dengan sehari ke demi sehari. Lewat firman Tuhan kita diproses. Lewat firman Tuhan kita dibentuk. Lewat firman Tuhan mengajar kita supaya kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kita saling mengasihi sehingga mengancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ku kasihi kau dengan kasih Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Allah. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Allah. Ya, saling mengasihi sehingga kemuliaan Allah terpancar di dalam wajah-wajah setiap kita jemaat Tuhan. Ya, tidak ada lagi di wajah kita terpancar iri hati, dendam kesumat. Tidak ada lagi di wajah kita terpancar satu kepahitan. Tidak lagi ada di dalam wajah kita terpancar satu kekerasan. Tetapi wajah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kasih Allah benar-benar menyelimuti setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin, saudaraku. Ya. Ya.
Tuhan ingin membangun rumahnya sendiri lewat hidup kita. Dia mau membangun rumahnya di dalam hidupmu. Dia mau membangun baitnya ada berdiri di dalam dirimu. Sehingga kemuliaannya benar-benar kau dapat nikmati, saudaraku. Ya. Dengan apa dia membangun? Lewat kita. Kita menjadi manusia rohani, dibentuk Tuhan, karakter kita dibentuk, sifat dasar kita dirombak, dan juga diperbaharui, diubahkan oleh Tuhan, digantikan dengan baru menurut kehendaknya. Ya, kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Tuhan memberikan kita hati yang baru, hati yang mengasihi Dia. Ya. Itulah standar Tuhan. Tuhan tidak mau standar manusia dibawa oleh manusia ini. Kita jangan membawa standar-standar manusia supaya berkenan bagi manusia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Standarnya Tuhan adalah kita harus menjadi manusia rohani. Kita dibentuk oleh Tuhan, kita mau dibentuk karakter kita, sifat kita. Sifat dasar kita dirubah, diubahkan, digantikan menjadi yang baru menurut apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Makanya di dalam perubahan ini sulit kita terima. Tapi ketika kita mau berserah diri kepada Tuhan, Tuhan ini aku, ubahlah aku seturut dengan kehendak-Mu, maka perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Yang seringnya kita ini, saudaraku, ketika Tuhan mau merubah, memproses kita meronta, kita menjerit, Tuhan sakit sekali ini, sakit sekali ini yang Tuhan buat ini. Ya, ketika satu-satu dicopot dari kita untuk mengubah hidup kita, kita merasa, ya, seperti ikan yang dikeluarkan dari air, taruh dia ini terkapar, kelepak. Ya. Sehingga kita tidak menikmati bagaimana proses yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan. Dia mencabut satu-satu duri yang ada di dalam tubuh kita. Tahu mencabut duri itu sakit enggak? Siapa yang pernah tertusuk duri? Ya, kalau di orang yang ada di kampung kayak kami ini parhuta-huta, dulu nggak pakai sandal ke kebun, kaki ayam nyeker, ya, sering itu kemasukan duri. Untuk mengeluarkan duri itu pakai apa? Pakai jarum, dicongkel, menjerit, sakit, pedih. Tapi itulah konsekuensinya supaya kita sehat. Itu harus dikeluarkan. Kalau enggak nanti itu akan bernanah bengkak. Bahkan ada yang mungkin tetanusan. Makanya saudara, di dalam proses pembentukan mungkin ada dosa-dosa yang melekat dalam tubuh kita. Tubuh kita yang lama dipretelin, dicopot satu-satu, sakit. Ya, dengan berbagai macam cara kehidupan kita yang lama Tuhan mau angkat. Makanya banyak orang yang tidak tahan dalam proses. Ditahankan sakitnya. Udahlah, dibawa-bawakan aja. Akhirnya kebas dan tidak berasa lagi. Sehingga dosa melekat dalam diri kita nggak berasa lagi, saudaraku. Ya. Bagaimana proses memurnikan emas? Mari lihat Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api
agar agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, Tuhan mau mengubah mata, hati, dan tubuh kita. Ya, mata rohani kita Tuhan mau ubah. Hati kita Tuhan mau rubah. Tubuh kita juga Tuhan mau rubah. Kedagingan kita mau dirubah. Supaya apa saudara dikasih Tuhan? Supaya sebagaimana emas yang murni, itu adalah kualitas yang Tuhan kehendaki. Supaya kita memiliki kualitas. Tuhan mau kita menjadi hamba yang berkualitas. Ya, memiliki kualitas. Kiri kananmu katakan, Tuhan inginkan engkau menjadi hambanya yang berkualitas. Ya, kita harus berkualitas. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Karakter kita harus dibentuk. Karakter kita harus dimurnikan. Pemurnian emas itu lewat api, dibakar. Makanya saya katakan di dalam mengubah karakter kita itu tidak mudah. Perlu dibakar. Emas itu saudara supaya bisa dipisahkan. Mana emas murni, mana yang kotoran. Itu lewat pemanasan, pembakaran. Ketika sudah dibakar, kelihatanlah yang kotoran disisihkan, dikeluarkan. Sehingga tersisa emas yang murni. Dan ini memiliki kualitas yang amat tinggi nilainya. Maka orang yang memiliki kualitas yang tinggi seperti emas ini, dia memang benar-benar memiliki kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupannya. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bait Allah itu ketika diresmikan, ditabiskan oleh Salomo, ada di sana pemtahiran perabotan, peralatan yang dipakai di bait Allah. Ya, ada di sana terbuat dari mesbah tembaga dan lain sebagainya. Ini menggambarkan sebagaimana kita merupakan gambaran tentang korban yang dipersembahkan. Ya, apa korban yang dipersembahkan dari kita? Tubuh, roh, dan jiwa kita. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lanjut. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, saudara, hidup kita ini sebagai perabotan perlengkapan dalam hidup kita. Kita harus suci kuduskan. Ya. Bagaimana kita persembahkan. Kalau kita suci kuduskan, kita persembahkan di hadapan Tuhan sesuatu yang kudus, maka itu akan menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Allah. Ya. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, di bait Allah itu ada bait tabut perjanjian, dikatakan tabut perjanjian. Ya, di mana di tabut perjanjian itu disimpan loh batu, 2 loh batu yang mana hukum Taurat diberikan kepada Musa, disimpan di dalam bait suci, ya. Di tabut perjanjian. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 bahwa tabut perjanjian, hukum Taurat ditaruhkan di dalam hati saudara dan saya. Ya, kalau di dalam perjanjian lama kita melihat bait Allah itu ditaruhkan Taurat. Taurat yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai.
2 loh batu disimpan di bait kudus. Ya. Tetapi saat ini saudara, kita bait kudus Allah. Perjanjian Allah, kovenant Allah ada ditaruhkan di dalam hati saudara dan saya. Coba baca. Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 2 Korintus 3 ya. yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, Ya. tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, Iya. bukan pada loh-loh batu, Iya. melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perbedaan yang cukup menarik untuk kita simak. Ini semua berdasarkan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kalau zaman perjanjian lama, Musa menerima hukum Taurat, 2 loh batu diletakkan di bait Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, umat perjanjian baru adalah saudara dan saya. Orang yang ditebus Allah, hidup di dalam kasih karunia Allah. Dikatakan kita adalah bait Allah. Maka perjanjian Allah dituliskan di dalam loh hati kita semuanya. Paham saudaraku? Ya, perjanjian Allah ada di dalam diri kita. Tuhan tidak lagi menulis hukum Taurat di dalam diri kita. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, di dalam hati manusia Tuhan menuliskan setiap perjanjian dan setiap kasih karunia-Nya diberikannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, kita melihat betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Firman-Nya dituliskan di dalam hati saudara. Ya, ada di dalam diri kita semua. Renungkan firman Tuhan setiap saat. Dengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kau dengar itu menjadi rema di dalam kehidupanmu. Tahu rema saudaraku? Rema itu firman, kalau kita sudah terima, itu akan berbicara di dalam kehidupan kita. Itulah kalau sudah menjadi rema. Tapi kalau kita mendengarkan dari kiri keluar kanan, itu tidak akan pernah menjadi rema. Tapi itu akan menjadi rema ketika firman kita dengar, kita simak, dan itu kita perhatikan, dan kita telaah dengan seksama, dan kita kerjakan. Ya, rema itu akan terus berbicara dalam kehidupan kita untuk mengerjakannya. Ya. Jadi kalau sudah ada rema dalam hidup kita, firman yang sudah berbicara dalam hidup kita, maka setiap firman itu akan digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Kemudian saudara dikasih Tuhan, di dalam bait Allah, kita ini adalah bait Allah, harus ada di dalam pujian dan penyembahan. Kita lihat di ayat yang ke-11, 12, di dalam 2 Tawarik tadi, pembacaan kita tadi dikatakan di 2 Tawarik 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan, lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian juga para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah berpakaian lenan halus dan ceracap, gambus kecapinya, bersama-sama 120 iman peniup napiri. Lalu para peniup napiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Saudara, bait Allah ketika ditahbiskan saat itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Itu ketika mereka menaikkan puji-pujian penyembahan bagi Tuhan. Pujian penyembahan adalah sangat penting ada di dalam bait Allah. Kalau kita mengatakan
tubuh saya adalah bait Allah. Maka penting di dalam hidup saudara ada yang namanya pujian dan penyembahan. Amin. Harus ada pujian dan penyembahan. Karena apa? Ketika engkau memuji menyembah Allah, maka Tuhan katakan kemuliaan Allah memenuhi tempat itu. Ya, ketika kita memuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan, maka kemuliaan Allah akan memenuhi setiap kehidupan saudara dan saya. Ini bagian yang penting bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita hidup bagaimana menyembah, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian, penyembahan yang kita naikkan di dalam bait kudusnya. Bait kudusnya, secara gedung kita memuliakan Tuhan di gedung ini. Tetapi tidak terbatas hanya di sini. Saudara semua pulang dari tempat ini membawa bait kudus Allah yang diam di dalam diri saudara, pribadi lepas pribadi. Hidupmu harus penuh dengan pujian penyembahan. Sembah Tuhan, sembahlah Dia, tinggikan namanya di setiap kehidupanmu. Muliakan Tuhan di sepanjang hidupmu. Ketika engkau bekerja, muliakan Tuhan. Ketika engkau beraktivitas, muliakan Tuhan. Ketika engkau bersama orang-orang lain, muliakan Tuhan. Sehingga benar-benar kemuliaan Tuhan terpancar di dalam kehidupanmu. Ya, ketika pujian penyembahan ada dalam hidup saudara, engkau akan mengalami kemuliaannya. Kita semua mau memiliki kemuliaan Tuhan yang paling besar, saudaraku. Kita mau membawa kemuliaan yang lebih besar lagi. Ya, hiduplah di dalam doa. Bangun hubungan yang intim di dalam Tuhan. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merawat tubuh kita sebagai bait Allah di dalam kekudusan. Hidup kuduslah di hadapan Tuhan. Kemudian saudara, agar engkau mengalami kemuliaan Tuhan, tubuhmu di dalam kehidupanmu adalah peralatan bait Allah. Tubuh, roh, jiwamu, biarlah itu mempermuliakan Tuhan. Apa yang engkau lakukan lewat mulutmu, lewat pandanganmu, lewat apa yang kau pikirkan, biarlah semuanya itu untuk mempermuliakan Tuhan. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar lagi saat ini satu hal yang penting, bahwa kita melihat di dalam bait Allah itu juga ada diisi dengan tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian itu adalah loh hukum Taurat. Dan saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam diri kita sebagai bait Allah, bukankah sudah ada loh perjanjian Allah dalam hidup kita? Tuhan sudah menuliskan perjanjiannya dalam diri kita lewat hukum kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Maka jagalah itu, hiduplah yang terakhir dengan pujian dan penyembahan senantiasa. Memuliakan Tuhan sampai akhir hidupmu, engkau selalu memuliakan Dia. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau meneguhkan kepada kami bahwa hidup kami ini haruslah memiliki kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haruslah mengalami kemuliaan-Mu di dalam sepanjang hari-hari kami. Kami tidak mau Tuhan, kalau hidup kami hanya berjalan begitu saja, tanpa kemuliaan Tuhan menyinari kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami belajar lewat firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Teguhkan hati kami, supaya kami dapat melakukannya ya Bapa. Teguhkan dan kuatkan hati kami. Jangan biarkan kami Tuhan, pikiran kami berikan hanya untuk kesenangan diri kami sendiri. Tetapi biarlah Tuhan kami menyadari sepenuhnya bahwa hidup kami ini ada untuk Tuhan.
Oleh Tuhan kami ada. Sehingga segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami hanya mempermuliakan Engkau. Karena kami hanya hidup untuk-Mu ya Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri kami ada, tetapi untuk mempermuliakan Engkau. Biarlah ini terus melekat di dalam hati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Agar perubahan demi perubahan terjadi. Dan kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menyampaikan kebenaran-Mu pagi ini. Tetapi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang diam di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Teruslah Engkau berbicara. Nyatakan lebih luas dan lebar kebenaran-Mu kepada setiap jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga setiap kami semua memahami dan memaknai setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Sehingga kami semua di dalam menjalani hidup kami benar-benar hidup di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi. Demi dan di dalam nama-Mu kami mengucap syukur atas firman yang kami boleh dengarkan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, sungguh luar biasa. Biarlah setiap kita mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan. Amin. Dan untuk saat ini saya akan bacakan warta kita sepanjang minggu ini untuk ibadah raya tanggal 24 Januari. Untuk worship leader Saudari Rizky, singer Saudari Gustina dan Ibu Santi. Pemusik, ada tim pemusik, bahan firman dibawakan oleh Pak Gembala dan proyektor untuk Andre. Dan mesbah doa keluarga yang diadakan di rumah masing-masing jemaat setiap harinya. Dan ada juga mesbah doa penyembahan keluarga setiap hari Selasa yang di tempat di gereja jam 19. Dan ada ibadah family yang diadakan pada hari Jumat di rumah masing-masing jemaat. Hanya itu aja pengumuman kita pada hari ini. Dan sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum mengumpulkan persembahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami bersyukur atas kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di mana hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Bapa yang baik, mari Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Biarlah setiap kehidupan kami juga boleh mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mengumpulkan setiap korban tatangan kami, persembahan kami. Mari Engkau tutup bungkus Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil mengantar pujian, sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian kita, Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati
kami jemaat Tuhan, saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hamba kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu itu doa untuk saya serahkan kepada hamba Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih di awal, pertengahan hingga akhir Tuhan ibadah kami, Engkau menyatakan kasih-Mu, lawatan-Mu bagi setiap umat-Mu. Engkau memberikan roh yang mengasihi di dalam kehidupan kami, roh yang menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu juga, yang sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan, setiap firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami rindu firman-Mu itu benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam setiap sepanjang perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh mengalami kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh belajar banyak tentang kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kuduslah yang diam di dalam hati kami, yang akan memateraikan setiap firman-Mu itu, sehingga itu boleh melekat di dalam hati dan kami boleh lakukan di sepanjang kehidupan pribadi lepas pribadi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Oleh karena berkat Tuhan yang melimpah yang Kau nyatakan bagi kami semua, pada pagi ini kami telah datang membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap persembahan yang kami sudah kumpulkan. Berkati setiap persembahan ini sehingga kami boleh pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu lewat gereja-Mu GGP Bukit Hermon yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus setiap hamba-hamba-Mu sehingga gereja-Mu benar-benar menjadi gereja yang berdampak, membawa terang dan menjadi garam di tengah lingkungan dunia di mana kami Tuhan tempatkan saat ini. Berkati hamba-Mu yang mengelola keuangan gereja-Mu sehingga setiap rupiah persembahan yang dikumpulkan jemaat-Mu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilakukan sebaik-baiknya, dan kami boleh pergunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di hadapan-Mu saat ini, memohon pertolongan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami saat ini, di mana di akhir-akhir ini Tuhan, kami tidak cukup pikiran kami untuk memikirkan betapa Tuhan banyak persoalan yang boleh kami hadapi setiap umat-Mu, terlebih khusus di bumi Nusantara kami ini. Tuhan, saat ini kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami banjir dan longsor di Manado dan Sulawesi Barat. Tuhan Yesus, ada gempa, Tuhan Engkau berbelas kasihan, nyatakan kasih-Mu. Beri kekuatan bagi setiap saudara-saudari kami yang ada di sana. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka juga tetap merasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Pertolongan Tuhan ada bersama mereka, tetap rasakan di dalam situasi yang mereka alami saat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupkan segala yang mereka butuhkan saat ini. Di dalam pengungsian, di tenda-tenda, dimanapun mereka berada, Tuhan cukupkan. Tuhan yang mengirimkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Lewat setiap kami yang mengasihi Engkau, Tuhan mengulurkan tangan kami sehingga mereka terberkati, dibantu oleh di dalam persoalan yang mereka sedang hadapi saat ini. Bapa Sorgawi juga kami memberi penghiburan, kekuatan bagi saudara-saudara kami korban dari jatuhnya pesawat beberapa waktu yang lalu. Engkau Allah kami, hidup kami penuh dengan misteri, tetapi ketika kami bersama Tuhan, semua nyata, kami boleh melihat kuasa Tuhan terpampang. Engkau akan memperlihatkan kepada kami keajaiban-keajaiban dan pertolongan-Mu akan selalu menyertai hidup setiap jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati setiap para pemimpin-pemimpin kami dari tertinggi terendah. Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dan vaksin yang sedang diedarkan saat ini kami berdoa, terlebih dahulu Engkau suci kuduskan oleh darah-Mu ya Bapa, sehingga vaksin ini membawa kekuatan pemulihan sistem imun yang diperbaiki bagi setiap manusia. Setiap orang yang menerima vaksin akan mengalami kekuatan, sebab Tuhan yang akan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesulitan ini Engkau membantu, menopang setiap pemerintahan kami agar melakukan setiap hal-hal tindakan yang baik untuk memperbaharui setiap bangsa kami semakin baik lagi. Kami berdoa juga aparatur negara di dalam tangan Tuhan, dan jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, tangan Tuhan yang menyertai, melindungi mereka, memproteksi kehidupan setiap jemaat-Mu, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan, di dalam usaha mereka, di dalam aktivitas keseharian mereka, Tuhan yang memberkati. Engkaulah yang akan menunjukkan juga lapangan pekerjaan bagi setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh, kami berdoa secara khusus saat ini. Oleh bilur-bilur darah anak domba Allah, di dimanapun sakit yang mereka derita, sekarang mau disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami amini
Dan kami terima penyembuhan itu. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tetapi kami rindu di dalam perjalanan kami pulang, Tuhan menolong menyertai kami. Kami pulang membawa segala berkat kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengikrarkan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Bukalah kedua tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang akan selalu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.